Kalian belum masuk? Belum, kamu duluan aja. Kalian dengar nggak sih? Anin itu selalu ditekan orang tuanya loh untuk mendapatkan nilai sempurna. Mungkin karena itu ya, dia selalu terlihat menyendiri, gak ceria dan gak suka bergaul. Kayaknya dia banyak masalah deh. Iya, aku juga dengar kalau dia itu harus mengikuti kemauan ibunya. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Pagi. Oh ya, materi kita udah sampai di mana? Media cetak, Bu. Oke. Anin, kemarin ujian kamu dapat berapa? 85. Oh, kok cuma 85 sih? Seharusnya kamu harus dapat nilai 100. Maaf, Bu. Nanti Anin lebih berusaha. Ya udah belajar ya yang benar. Kenapa, Bu? Itu Pak, si Anin nilai ujiannya hanya dapat 85. Emang dia nih, mau belajar ya? Gak tahu, dianya kebanyakan minum aja. Hai, Hai. kamu gimana hari ini? Hari ini aku happy banget. Tadi aku baru ngejawab pertanyaan dari dosen, terus aku dapet reward bebas UAS deh. Pacarku pinter banget deh. Kalau kamu gimana hari? Kalau aku hari ini nggak ada yang spesial sih. Mungkin sama kayak hari biasanya. Paling yang bikin aku spesial itu ketemu cewek yang paling aku sukai. Bisa aja. Serius tau? Masa aku bohong sih? Ayo, kita ngobrol yuk. Yuk. Udah? Siapa itu? Enggak, bukan siapa-siapa kok. Tugas lagi. Kamu tuh nggak pernah ada waktu tahu buat aku. Selalu fokus sama tugasmu aja. Macam-macam apa sih kamu ini? Aku cuma pengen cepet nyelesain tugas aku. Aku capek banget. Alah, alasan terus. Aku tuh nggak butuh cewek yang cuma fokus sama kuliahnya sendiri. Baiklah, sekian presentasi kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Anin, kelompok kamu udah siap? Saya harap kelompok kamu dapat memenuhi standar saya ya. Ingat kelompok sebelumnya cukup mengecewakan. Iya Bu, kelompok kami sudah mempersiapkan presentasi ini dengan maksimal. Jadi, kami melakukan evaluasi pada komunikasi informasi dan edukasi. Untuk menilai efektivitas program komunikasi informasi dan edukasi, kami melakukan survei. Datanya ada di sini. Tunggu. Anin, kenapa data pada slide ini tidak sesuai dengan laporan kalian?
Bahkan kalian terlihat seperti tidak memahami materi. Saya kira kami sudah memasukkan data dengan baik, Bu. Mungkin terjadi kesalahan teknis pada saat menilai kampanye. Kesalahan teknis, jangan jadikan ini alasan. Baik, Bu. Kamu seharusnya memeriksa ulang sebelum maju. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anin, saya kecewa. Kamu dikenal dengan mahasiswa berprestasi, tapi ini sangat menunjukkan kamu tidak sungguh-sungguh. Apa yang sebenarnya terjadi? Akan saya perbaiki. Baik, tapi ini akan mempengaruhi nilai kelompokmu ya. Saya harap ini akan menjadi pelajaran bagi kelompok yang akan tampil. Anin, kok kamu gak cek dulu sih filenya? Gara-gara kamu nih nilai kita jadi turun. Aku nggak tahu filenya bisa berubah seperti itu. Alasan terus Anin, udah deh gak usah soal profesionis. Kalau pada akhirnya kan jadi kayak gini. Kamu mau kemana, Anin? Si Anin gimana? Udah ujian proposal? Aduh, aku nggak tahu ujian proposal si Anin. Loh, padahal Jessica kan udah selesai, kok Anin belum? Mungkin dia lagi sementara nyusun proposalnya, Ma. Anakku juga udah selesai ujian proposalnya. Anin, kan kamu pintar. Kok belum selesai? Apa kamu malas ya nyusun proposalnya? Mama, kamu kayak gitu, kasihan Anin. Emangnya kamu nggak malu sama sepupu kamu yang lain? Mereka udah mau wisuda, kamu belum. Iya, Tante. Anin permisi ke kamar dulu ya. Permisi Bu, saya Anin mau bikin proposal. Ini kenapa data dari di puskesmasnya beda sama data Dinkes yang sudah kamu lakukan kemarin ke saya? Tapi Bu, seingat saya datanya sudah benar dan sudah sesuai kok, Bu. Ini jelas-jelas salah. Kalau periksa lagi deh, saya ada rapat. Tapi Bu, Seharusnya kamu harus dapat nilai 100. Ini jelas-jelas salah. Kalau periksa lagi deh, saya ada rapat. tapi Bu, Egit, Anin kok akhir-akhir ini aneh banget ya. Dulu ceria, sekarang kok kayaknya. Mungkin karena dia nggak kuat dengan semua ekspektasi yang dituntut oleh orang tuanya. Anin, kamu kenapa? Are you okay? gak apa-apa kok, aman. Wajahnya kelihatan berat banget ya. Kayaknya dia sakit deh. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa semua orang seperti melawanku? Rasanya aku tidak kuat. Aku ingin semuanya berhenti.
nilai 100. Anin, saya kecewa. Kamu dikenal dengan mahasiswa berprestasi, tapi ini sangat menunjukkan kamu tidak sungguh-sungguh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian dengar gak sih? Anin itu selalu ditekan orang tuanya loh untuk mendapatkan nilai sempurna. Mungkin karena itu ya, dia selalu terlihat menyendiri, gak ceria dan gak suka bergaul. Kayaknya dia banyak masalah. Iya, aku juga dengar kalau dia itu harus mengikuti kemauannya. Ahdir kelihatannya lebih senang sama cewek itu deh dibanding aku. Kalian lihat Anin nggak? Kayaknya dia keluar kelas deh, tapi nggak tahu kemana. Tadi aku nggak sengaja sih lihat dia. Hei Anin, kok kamu nangis? Udah besar kok cengeng, maluin banget. Tuhan, bahkan mereka yang bukan siapa-siapa saja malah menghakimi semaunya. Assalamualaikum. Om, Tante. Tante, Aninnya ada? Ada tuh di kamarnya. Soalnya saya dapat pesan ini dari dia. Apa tuh? Tadi setelah pulang, dia langsung masuk ke kamar dan nggak bicara apa-apa sama tante. Ayo cek di kamar. Ayo, Pak. Maafkan Ibu Anin, kami terlalu keras sama kamu. Kenapa kamu gak cerita, Anin? Ini apa? Halo Anin, selamat datang. Sebelumnya kenalin saya Tasya. Gimana kabar Anin? Halo dok, saya tidak baik-baik saja. Itu wajar. Itu adalah perasaan yang sangat-sangat wajar untuk orang yang pertama kali ke ruangan ini. Dan saya berharap saya di sini bisa bantu Anin. Mungkin ada yang mau Anin sampaikan. Sorry dok. Saya merasa capek dok. Semua yang saya lakukan seperti terasa salah. Semuanya selalu menyalahkan saya. Semua yang saya lakukan tidak pernah benar di mata mereka. Saya capek, saya ketakutan, dan saya sendiri. Saya tidak tahu harus berbuat apa dok. Saya mengerti, kadang-kadang ekspektasi yang kamu kasih sama diri kamu sendiri itu akan terasa lebih berat. Dan itu perasaan yang sangat valid. Tapi, kamu jangan takut. Karena ada orang-orang di sekitaran kamu yang sayang sama kamu. Ada saya, ada orang tua, dan ada teman-teman. Baik dok. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik.
teman-teman sekalian, bahwasanya stres ini ada beberapa sumber. Dan di sini saya meng-highlight ada 2 sumber, yakni dari sumber internal dan juga sumber eksternal. Sumber internal datang dari kondisi fisik dan kesehatan kita. Itu dilihat dari apakah fisik kita dalam keadaan baik atau tidak, apakah kesehatan kita dalam keadaan baik atau tidak, apakah waktu tidur kita cukup, apakah badan kita sehat atau tidak. Dan yang kedua dari faktor eksternal, ini adalah dari faktor luar. Contohnya adalah lingkungan fisik kita. Apakah lingkungan kita itu adalah lingkungan yang suportif, yang mendukung segala perbuatan kita, atau bahkan lingkungan yang membuat kita merasa terpuruk. Dan lingkungan ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Contohnya dari lingkungan sekitar kita, entah dia dari bangunan rumah yang kita tinggali ataupun dari tempat-tempat yang kita sering datangi. Siapa mungkin yang ketika dalam kondisi kamarnya kotor atau berantakan, dia malah malas dan enggan untuk melakukan berbagai aktivitas. Setuju? Ya, jadi mungkin saya sarankan kepada teman-teman untuk dapat memperhatikan lingkungan fisiknya ataupun lingkungan-lingkungan di sekitarnya agar dalam kondisi yang baik. Aku tahu ini perjalanan berat, tapi aku bangga sama kamu, Nin. Kamu udah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku nggak akan sampai di tahap ini kalau nggak ada kamu. Terima kasih karena nggak pernah menyerah buat aku. Hei, itu juga sahabat kan? Aku akan selalu ada buat kamu. Kami selalu ada untuk Ani. Udah berguna rambut terima kasih ibu ayah sudah membuat Ani tidak selalu sendiri. Pemulihan bukanlah perjalanan yang mudah, dan kadang aku masih merasa cemas. Tapi aku belajar untuk menerima perasaan itu, dan tidak membiarkannya menghentikan langkahku. Setiap langkah kecil yang aku ambil, meskipun terasa sangat berat, adalah kemenangan. Aku tahu tidak ada yang salah dengan mencari dukungan dan memberi diriku waktu untuk sembuh. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau disembunyikan. Bagi kita para remaja, terkadang tekanan dari lingkungan, sekolah, atau bahkan diri sendiri bisa terasa begitu besar. Tapi ingat, kita tidak perlu melaluinya sendirian. Mengakui perasaan kita, berbicara dengan seseorang yang kita percayai, dan memberi diri kita waktu untuk beristirahat adalah langkah pertama yang penting. Jangan takut untuk mencari bantuan atau sekedar berbagi cerita. Pemulihan itu mungkin memakan waktu, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil itu adalah kemenangan. Kamu berharga dan kesehatan mentalmu penting. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Jauh sekali. So bilang maju kari. Lagu di cinta begitu maju. Kita masih sebebas itu. Kita buka sepatu. Rasa takut yang tak pernah. Assalamualaikum. Om. Tante. Tante, Aninya ada? Ada tuh di depan di kamar. Wow.